Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan teori caring dari tokoh Florence Nightingale. Saya Willy Septian dari S1 Keperawatan kelas C dengan NIM KHGC 23136. Halo semua, perkenalkan nama saya Nengdiana Putri Asifa dengan nomor NIM KHGC 23139. Halo, nama saya Vira Fatimah Hoida dengan NIM KHGC 23123. Hai guys, nama aku Firna Damayanti dengan NIM KHGC 23120. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurapni dengan NIM KHGC 23104. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sainur Asifa dengan NIM KHGC 23107. Hai, nama aku Nisrina Raisa dengan NIM KHGC 23114. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Rahmawati dengan NIM KHGC 23108. Halo guys, nama aku Denisa Septiani Putri Gandana dengan NIM KHGC 23115. Halo semuanya, nama aku Sakila Putri Marlina dengan NIM KHGC 23124. Secara bahasa, istilah caring itu diartikan sebagai bentuk kepedulian. Dan secara umum, caring adalah suatu kemampuan berdedikasi terhadap orang lain, pengawasan dengan waspada, perasaan suatu empati terhadap orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi. Kalian tahu gak sih Florence Nightingale itu siapa? Florence Nightingale yaitu tokoh yang menciptakan konsep caring. Beliau lahir di Italia pada tanggal 12 Agustus 1820. Atau juga dikenal dengan sosok The Lady with the Lamp atau bidadari berlampu. Karena dengan jasa-jasanya, beliau tak pernah takut untuk mengumpulkan jasad-jasad pada Perang Crimea. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di London pada tanggal 13 Agustus 1910. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian caring menurut Florence Nightingale. Menurut Florence Nightingale, caring merupakan suatu langkah atau perilaku di mana dengan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantu menyembuhkan, menciptakan lingkungan yang baik dan bersih, serta perawatan dengan ketenangan pada klien. Baik, saya akan menjelaskan inti-inti dari Florence Nightingale. Inti konsep Florence Nightingale yang dianggap dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, dimulai dari lingkungan fisik, lingkungan psikologi dan juga lingkungan sosial. Satu, lingkungan fisik atau biasa juga disebut dengan psikologi merupakan lingkungan dasar alami yang berhubungan dengan fasilitasi udara. B, lingkungan psikologi atau biasa juga dengan psikologi. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisik, mendapatkan sinar matahari, makanan yang cukup, oleh aktivitas manual yang meregang semua faktor untuk dapat mempertahankan emosinya. Nah, aku bakal lanjutin nih inti konsep yang ketiga, yaitu lingkungan sosial atau social environment. Observasi atau pengamatan dari lingkungan sosial lebih terhubung nih kepada hubungan yang spesifik atau spesial. Data-data yang spesifik ini dihubungkan dengan keadaan penyakit, sangat penting banget untuk pencegahan penyakit. Dengan demikian, setiap perawat harus menggunakan kemampuan observasi atau pengamatan dalam hubungan dengan kasus-kasus spesifik, lebih dari sekedar data-data yang biasanya kita berikan kepada pasien. Selanjutnya ada hubungan teori Florence Nightingale dengan proses keperawatan. Yang pertama, ada pengkajian atau pengumpulan data. Hal ini menitik beratkan pada lingkungan. Yang kedua, ada analisa data. Data dikelompokkan berdasarkan lingkungan fisik, sosial, dan mental. Yang ketiga, ada masalah. Masalah ini memfokuskan antara hubungan individu dengan lingkungan. Yang keempat, ada diagnosa keperawatan. Diagnosa yang muncul berhubungan dengan masalah yang timbul dari individu dan lingkungan. Yang kelima, ada implementasi. Implementasi ini merupakan upaya dasar untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik. Yang keenam, ada evaluasi. Evaluasi ini mengobservasi dampak yang terjadi terhadap
kesehatan individu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan teori Florence Nightingale dengan teori-teori lainnya. Yang pertama ada teori adaptasi. Teori adaptasi ini menunjukkan penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang menekankan pada lingkungan pada dirinya yang menyeluruh. Dan yang kedua ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini menekankan hubungan kebutuhan yang berhubungan dengan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Dan yang ketiga ada teori stres. Teori stres ini meliputi ancaman atau suatu perubahan dalam lingkungan yang kita harus tangani. Selanjutnya aku bakal ngejelasin nih tentang aplikasi teori keperawatan oleh Florence Nightingale. Apa saja sih teori konsep intelektual yang dikemukakan itu? Yang pertama ada udara segar, yang kedua air bersih, ketiga ada saluran pembuangan secara efisien, yang keempat ada cahaya, dan yang kelima ada kebersihan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kelemahan teori Florence Nightingale. Yang pertama, ada teori keperawatan Florence Nightingale sempat diragukan kemampuannya. Yang kedua, perawat pada saat itu dianggap remeh pekerjaannya dan disepelekan oleh banyak orang. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari perawat lain dalam proses pelayanan dan perkembangannya pada saat itu. Yang keempat, ada kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Nah, selanjutnya saya bakal menyampaikan kesimpulan mengenai teori caring menurut Florence Nightingale. Kesimpulannya adalah bahwa teori caring menurut Florence Nightingale berhubungan dengan lingkungan untuk penyembuhan pasien. Dari pengalaman mengabdi di medan perang itulah, Florence dapat mengembangkan ilmu keperawatan modern. Ia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Notes on Nursing yang menjadi rujukan ilmu keperawatan di seluruh dunia.